Mengapa aku mesti ada di dunia? Untuk apa aku ada? Menyalahkan orang tua, menyalahkan nenek moyang, menyalahkan Tuhan. Karena melihat dunia kacau balau, lalu muncul bisikan-bisikan setan, akhirnya orang menjadi tidak bertuhan. Nauzubillah. Kembali kepada ajaran Islam. Kita dikirim Allah Subhanahu wa taala kemari. Ini bukan kampung kita. Dunia ini bukan tempat kita. Ini hanya tempat ujian seleksi saja. Nanti kalau kita lulus di sini, kita akan kembali ke tempat asli kita. Kita akan diundang Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang lemah lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang lulus ujian, jiwa yang sudah menang melawan hawa nafsu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menghadap Allah. Ini bukan tempatmu, ini bukan kampung aslimu. Kau aslinya berada di surga. Irji'i, pulang. Sebagaimana senangnya hati orang saat pulang ke kampung halaman. Orang tua jauh di mata, buah hati melayan jiwa. Lama tak nampak, ingin dipeluk cium kasih sayang. Begitulah orang rindu ingin kembali menghadap Allah. Irji'i, kata Allah, kembalilah engkau ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau ridha kepada Allah dan Allah pun meridaimu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Mereka tidak pernah menghambakan dirinya kepada harta, tidak dia hambakan dirinya kepada penguasa, tidak dia hambakan dirinya kepada hawa nafsunya. Mereka adalah abdullah, mereka hamba Allah. Yang dia patuhi hanya Allah, yang dia ikuti hanya aturan Allah. Maka Allah undang mereka, fadkhuli fi ibadi. Menggabungkan dirilah kalian bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam surga. Orang yang masuk ke dalam surga itu diucapkan Allah selamat. Maka kita ulang 3 kali saat membacanya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam, selamat kalian dari huru hara dunia. Salam, selamat dari api neraka. Salam, selamat dari godaan hawa nafsu. Qaulan, ucapan yang datang bukan dari penguasa, bukan dari orang yang hebat, bukan dari orang yang kaya. Dari mana ucapan itu datang? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Dari Allah yang mengucapkan salam. Betapa senangnya hati seorang rakyat jelata mendapatkan ucapan salam dari raja di raja. Betapa senangnya hati orang yang miskin papa mendapatkan salam dari orang kaya raya. Kita tidak mendapatkan salam dari orang kaya, karena orang kaya akan miskin. Kita tidak mendapatkan salam dari penguasa, penguasa akan masuk penjara. Kita mendapatkan salam dari Dia yang menghidupkan dan mematikan semua orang kaya dan orang yang berkuasa. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Untuk apa Allah buat kita di atas dunia ini? Ahasiban nasu ayyutsraku. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja lahir ke atas dunia, melewati masa kanak-kanak, remaja, lalu kemudian menikah, punya anak, dewasa dan tua? Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna. Lalu mereka berkata pagi, petang, siang dan malam, amanna. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Rasul Allah. Apakah dibiarkan saja mereka berkata demikian? Wahum la yuftanun. Lalu mereka tidak diuji Allah. Siapa yang berani berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka dia akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum, kami akan uji iman kami. Bisyai'im minal khauf, takut susah, takut tidak makan, takut sakit, takut bangkrut, takut pensiun. Yang sekolah takut tidak lulus kuliah, yang kuliah
yang takut tidak selesai skripsi, yang sudah selesai ujian takut tidak keluar ijazah, yang S1 takut tidak bisa S2, yang S2 takut tak selesai S3, yang S3 takut tak dapat profesor, yang sudah PNS takut pensiun. Ketakutan bagian dari ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, susah, melarat, wal anfus, sakit, mati, was samarat, kering kerontang, tanaman tak tumbuh, dibeli tanah, disemaikan padi, menghijau, saat dipanen hilang dimakan wereng, diminta hujan lebat, terlalu lebat akarnya lapuk mati hilang. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, qalu, yang keluar dari mulut mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami tidak punya apa-apa. Jangankan mobil kami, jangankan anak bini kami, jangankan kebun kami, sedangkan diri kami pun bukan punya kami. Inna lillahi, kita semua datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali kepada Allah. Hanya orang-orang yang sampai putus akikatnya yang mampu berkata, kami tak punya apa-apa, la haula wala quwwata illa billah, akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Allah tidak mengatakan kamu tidak bawa apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa, ayahmu pun kamu tak tahu, ibumu pun kamu tak tahu. Jangankan calon istrimu, jangankan di mana kau akan bekerja, ayah ibumu, dan paling malangnya namamu pun kau tak tahu, namamu pun dibagi orang lain. Betapa banyak orang tidak senang dengan namanya, setelah dewasa dia tukar namanya dengan nama pilihannya sendiri. Nama ini terlalu jelek, ayah saya tidak sekolah, malu pakai nama pemberian orang tua. Namamu pun kau tak tahu, orang lain yang memberikannya. Apa yang kau sombongkan, apa yang kau banggakan. Pada akhirnya tempat persinggahan ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang dalam perjalanan, panas terik tak sanggup melanjutkan, istadhalla tahta syajaratin, bernaung sekejap di bawah pohon yang rimbun, menunggu matahari redup. Sampai matahari redup, perjalanan akan terus berlanjut. Mana ayah kita, mana emak kita? Mereka sudah lanjutkan perjalanan ke alam berikutnya, alam barzah. Mereka tidak disebut dengan dunia karena mereka sudah mati meninggal dunia. Mereka tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Mereka berada di alam persinggahan, namanya alam barzah. Sampai akhirnya kiamat tiba, mereka barulah akan disidangkan di mahkamah pengadilan teradil. Hari ini bisa kau bayar pengacara, hari ini uangmu banyak, bisa kau sogok jaksa, bahkan hakim sekalipun bisa kau bayar. Sampai masanya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, adakah hakim yang lebih adil daripada Allah? Berapa banyak manusia yang teraniaya di depan pintu pengadilan. Di mana keadilan? Kalaulah Allah tidak ada, kalaulah hari kiamat tidak ada, kalaulah pada mahsyar tidak ada, di mana mereka yang teraniaya tidak mendapatkan keadilan? Orang-orang yang tersingkir karena kekuasaan, orang-orang yang terjepit karena tidak punya harta, mereka mendapatkan keadilan. Satu hari 17 kali kita ulang, Maliki Yaumiddin, dia yang berkuasa pada hari ditegakkannya keadilan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji hanya milik dia yang di dunia tidak pernah dipuji-puji orang. Jangan berkecil hati, nanti kau terpuji di hadapan Allah. Ar-Rahmanir Rahim,
lahir dalam keadaan tak dapat kasih sayang ayah. Ibu pun meletakkan di dalam kardus, dititipkan di depan panti asuhan. Mana kasih sayang? Jangan berkecil hati. Ar-Rahman, Allah kasih, Allah sayang kepadamu. Di mana letak keadilan? Malik Yaumiddin. Orang yang putus hakikat Fatihahnya, tak bersedih dengan kehidupannya, dia ulang sehari semalam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Meminta kepada manusia akan kecewa, meminta kepada penguasa, dia pun juga mendapatkan kekuasaan dari orang lain. Kemana tempat meminta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati yang sudah dapat hidayah boleh jadi berpaling. Yumsi mu'minan, petangnya beriman, wa yusbihu kafiran, besok pagi bisa jadi kafir. Begitu cepat berlalu. Maka kita mintakan kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang mana? Jalan yang pernah kau berikan kepada mereka, nabi-nabi, wali-wali, orang soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi bukan jalan yang pernah dilewati orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta doa kita itu dikabulkan Allah, maka serentak kita mengatakan amin. Kabulkanlah pengharapan kami ya Allah. Jangan bersedih, jangan berduka cita, jangan berduka lara, jangan salahkan orang tua. Dunia hanya tempat sekejap, tak lama, seperti orang menyeberang jalan, sampai akhirnya yang bersedih, yang berkeluh kesah, yang berduka akan berakhir dengan kematian. Yang kaya jangan terlalu bangga karena kekayaan akan berakhir dengan kematian. Yang berkuasa jangan sombong karena semua penguasa mati. Yang susah juga jangan terlalu berkeluh kesah karena kesedihan, kesusahan akan berakhir dengan kematian.